Halo, hari ini saya akan membagikan mengenai 125 soal uji kompetensi pedagogi guru. Dan ini saya dapatkan dari suhriindonesiablogspot.com. Jadi pastikan kalau kalian pengen baca sendiri, kalian bisa langsung ke suhriindonesia.blogspot.com. Dan selamat belajar. Segmen perkembangan kognitif peserta didik. Satu pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun. 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Segmen soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Soal nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan C. Emosional. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan C. Sosial emosional. Nomor 7, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional. Soal nomor 8. Peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 9. Individu memandang apa yang dihadapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral pasca konvensional C. Segmen soal kesulitan belajar siswa. Nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal C. Penciptaan hubungan yang baik. Nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal B. Gangguan simbolik. Nomor 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nomor 14. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri. Nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan?
C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan serta peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial. Segmen soal teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorism atau behaviorisme. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme D. Nomor 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan para siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik. A. Nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar kognitivisme. Segmen soal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetisinya dimuat dalam RPP. 23. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. 24. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar A. 25. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. 26. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. 27. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Soal nomor 28. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Karena ini soalnya kecuali, berarti saya akan balik ya.
Berarti faktor yang perlu diperhatikan adalah metode mengajar yang digunakan guru, karakteristik bahan ajar, dan juga buku sumber. 29. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Kedua, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran berbasis konstruktivisme. C ya. 30. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa terjadi antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. 31. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 32. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta ya. Nomor 33. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah problem solving, memecahkan atau menyelesaikan masalah. 34. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. 35. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah B. Membuat media dan alat bantu sederhana. 36. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. 38. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. 39. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 41. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut kecuali. Saya akan menghilangkan kecuali sehingga soalnya menjadi ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sharing dengan teman, guru kreatif, pengalaman nyata. 42. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sahih. 43. Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru yang dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola spiral, segmen soal media, dan TIK dalam pembelajaran. Nomor 44. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media
termasuk ke dalam kriteria konteks penggunaan. 45. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 46. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input yang terbatas. 47. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. 48. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan belajar. 49. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah membuat konkret konsep yang sebelumnya abstrak. Nomor 50. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. 51. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah blog. 52. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK. Pengertian googling dalam istilah internet adalah program untuk menjelajahi laman atau web ya. 53. Seorang guru akan mencari informasi tentang suatu topik yang judulnya dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal sebagai mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari adalah google.com. 54. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal sebagai istilah mesin pencari. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah yahoo.com. 55. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah Microsoft Word. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah Microsoft PowerPoint. 57. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah kuis. Dalam pembelajaran daring, terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah penata grafis atau desain grafis.
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan oleh Pak Ali merupakan bagian dari model pembelajaran saintifik. Nomor 60. Dalam mengawali pelajaran, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Maksudnya rasa penasaran ya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran C. Penemuan atau discovery. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran project-based learning. 62. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran problem-based learning. Ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran project-based learning. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nur Aini meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta untuk mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nur Aini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nur Aini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran problem-based learning. Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang diperhatikan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model project-based learning. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model project-based learning. Nah, urutan yang benarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan saya bacakan. Penentuan pertanyaan mendasar, mendesain proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. 67. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Karena bentuknya acak, di sini diminta problem-based learning 2, 3, 1, 4. Berarti orientasi siswa pada masalah. Kemudian, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau berkelompok, mengorganisasi siswa dalam belajar, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Soal nomor 68. Perhatikanlah langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan karya siswa, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah adalah problem-based learning. 69. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor
kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Fungsi KKM adalah sebagai berikut. Ya, kecualinya saya abaikan. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 71. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian kompetensi dasar. 72. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah pedoman observasi. 74. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, tindakan apa yang akan dilakukan? Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Indikator pencapaian kompetensi. 76. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu, artinya penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali. Saya akan hilangkan kecuali. Berarti instrumen penilaian hasil belajar harus memenuhi persyaratan. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Soal 78. Kriteria ketulusan minimal atau KKM merupakan kriteria ketulusan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan, di sini dikatakan nilai maksimal yang dicapai oleh peserta didik, tapi menurut saya KKM itu kan adalah ambang batas ya, nilai minimal untuk lulus. Berarti di sini yang lebih pas menurut saya adalah nilai batas ambang kompetensi. Soal 79. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai min atau rata-rata. 80. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. 81. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian objektivitas. Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? Menyusun rencana tindak lanjut. 83. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketulusan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. 84. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketulusan belajar. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 85. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 86. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 88. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut authentic assessment. 89. Pendekatan tes yang berusaha untuk menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh, bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan
Penilaian acuan patokan. 90. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah penilaian acuan norma. Kurikulum 2013 merupakan pendekatan penilaian disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian berdasarkan pada pendekatan penilaian acuan patokan. Segmen soal tujuan, fungsi, dan prinsip penilaian. 92. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan fungsi penilaian. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan tujuan penilaian. Fungsi penilaian yang tepat adalah sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. 95. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Objektif, adil, dan terpadu. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang valid. 97. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang akuntabel. 98. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang sistematis. 99. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. 99. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik. Karena ada kecualinya, saya akan baca isi seandainya tidak ada kecuali ya. Jadi perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. Segmen berikutnya soal program remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu adaptif. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas, sejumlah 15. Sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. 102. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang kesulitannya lebih tinggi. 103. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 104. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Segmen berikutnya soal PTK. 105. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan.
106. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tidak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan, dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah observasi. Model PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. 108. Rumusan masalah dalam PTK berikut mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? 109. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. 110. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto. Ya, kecualinya dicoret ya. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, perencanaan, upaya empiris dan sistematis. 111. Pola perencanaan pelaksanaan observasi refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal menganalisis masalah. 112. Peran guru dalam PTK adalah sebagai guru dan peneliti. 113. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan, kecuali analisis data. Tujuan PTK adalah perbaikan KBM. 115. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan refleksi. 116. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian pendahuluan. Persiapan awal dalam PTK adalah membuat rencana, perbaikan, pembelajaran, dan skenarionya. Proposal penelitian dalam PTK adalah perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. 119. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK. Ada kecualinya, berarti saya coret. Berarti yang merupakan tahap perencanaan tindakan dalam PTK, formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, analisis kelayakan hipotesis tindakan, persiapan tindakan. Segmen berikutnya soal refleksi pembelajaran. 120. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. 121. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. 122. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil atau tidaknya rencana pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 123. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. 124. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerjasama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Soal terakhir 125, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep refleksi pembelajaran adalah
Berarti kalau yang sesuai, berarti ini ya, refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. Refleksi diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan rencana pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, demikian 125 soal mengenai kompetensi pedagogi guru. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya ada jawaban yang salah, kalian silahkan tulis saja di kolom komentar supaya ini semua bisa mencerdaskan dan membantu teman-teman kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.